Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Okuri Tips. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat sertifikat online secara otomatis, memasukkan namanya dan nomor sertifikatnya serta perannya seperti apa gitu. Mungkin jika kalian membuat sertifikat itu masih menggunakan sistem manual dengan mengganti nama dan perannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, pada tampilan yang kalian lihat di sini adalah browser ya. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome untuk browsernya. Oke, untuk pembuatan sertifikat otomatis, teman-teman membutuhkan yang pertama adalah desain sertifikatnya, dan yang kedua adalah drive untuk pembuatan sertifikat otomatisnya ya. Drive di sini adalah drive Google ya. Jadi dipastikan teman-teman sudah mempunyai email Google seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membuat sertifikatnya menggunakan canva.com. Di sini untuk teman-teman yang belum bisa desain atau kurang mengerti desain menggunakan aplikasi-aplikasi desain manual seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, dan lain sebagainya, silakan teman-teman mengunjungi Canva untuk melihat template-template yang disediakan oleh Canva seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan template sertifikat yang ada di Education. Canva juga memberikan banyak sekali template-template yang teman-teman bisa lihat sendiri di layar sekarang ya. Karena saya membutuhkan sertifikat untuk desain sertifikat saya, nantinya saya akan klik sertifikat di sini. Oke, di sini sudah terlihat sertifikat-sertifikat yang mungkin bisa kita kelola seperti itu. Di sini saya akan menggunakan sertifikat yang mungkin biasa saja seperti ini ya. Kita use template terlebih dahulu. Oke, ini adalah template dari sertifikat yang sudah dibuat ya. Mungkin kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya klik sertifikat, ini saya edit dengan cara saya klik, lalu di sini diberikan kepada mungkin seperti ini ya. Selanjutnya untuk namanya akan saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena nanti akan dibuat secara otomatis menggunakan drive. Selanjutnya di sini ada mungkin di sini karena telah menyelesaikan pelatihan nasional bersama Okuri Studio dengan judul misalkan HTML dasar, seperti itu ya, anggap saja seperti itu. Selanjutnya saya akan menghapus bagian ini karena saya hanya butuh satu tanda tangan saja, atau kalian yang punya 2 atau 3 tanda tangan silahkan menyesuaikan. Di sini saya akan menghapus salah satunya. Nah, di sini saya akan memberikan seperti ini. Oke, ini cukup untuk tutorial kali ini. Silakan kita download ya. Kita download dengan PNG untuk high quality-nya. Kita download saja. Oke, sini sudah ada ya untuk sertifikatnya. Selanjutnya kita keluar dan kita akan masuk ke drive-nya. Kita buka drive.google.com seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita sudah masuk ke drive.google.com, kita membuat satu folder dengan nama sertifikat online atau apapun. Misal kalian membutuhkannya untuk seminar atau apapun ya, kalian silakan menggunakan sertifikat seminar apa seperti itu. Selanjutnya kita create terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan membuat sertifikatnya menggunakan Google Slide seperti ini. Nah, di Google Slide silahkan kalian klik kanan lalu klik Google Slide di sebelah sini ya.
Oke, untuk namanya mungkin kita akan membuat template sertifikat seperti ini supaya gampang untuk dicari nanti ya. Selanjutnya kita bisa drop and drag seperti ini untuk sertifikatnya. Oke, karena di sini sertifikatnya lebih kecil ya dibandingkan dengan layar belakangnya, kita bisa mengubah juga di sini di Google Slide-nya. Kalian bisa membuka file, lalu kalian buka di page setup di sini. Kalian bisa custom saja di sini untuk panjang dan tingginya seperti itu. Untuk tinggi mungkin cukup ya, tapi panjangnya itu yang belum. Mungkin kita ubah menjadi 15 cm seperti ini. Ya, ternyata kurang ya. Kita coba custom lagi, width-nya kita ubah jadi 20 mungkin. Ya, kurang, mungkin kita ubah menjadi 18. Oke, cukup ya. Sekarang kita akan menambahkan tanda tangan di sebelah sini. Mungkin kita cari saja tanda tangan orang di Google ya, tapi ini tidak disarankan. Silakan kalian membuat tanda tangan kalian sendiri di aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti PictArt atau yang lainnya. Saya akan menambahkan di sini untuk tanda tangannya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah ada. Lalu selanjutnya saya akan membuat satu text box di sini dengan nama lengkap. Nama lengkap saja ya di sini ya. Kita bisa ubahnya dengan ukuran yang kita inginkan. Kita taruh di tengah saja seperti ini, atau dibuat panjang seperti ini ya. Kita taruh di tengah ini karena akan menyesuaikan dengan nama dari sertifikatnya nanti, nama lengkapnya. Di sini kalian bisa ubah juga untuk fontnya, mungkin font Montserrat gitu ya. Ini untuk nama lengkapnya sudah. Selanjutnya kita akan memberikan nomor ya. Nomor di sini kita berikan dengan nomor sertifikat seperti ini saja ya. Sepertinya cukup. Ya, ini saya buat panjang. Ukurannya kecil saja, 12 mungkin. Dan saya taruh di tengah seperti ini. Oke, aman ya seperti ini. Oke. Atau kita bisa naruh juga di pojok sini ya, sesuai dengan yang kalian inginkan saja. Oke. Kita sudah membuat satu template sertifikat untuk pembuatan sertifikat secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membuat formnya. Kita akan buat formnya dengan cara kita klik Google Form seperti ini. Kita balik lagi ke drive-nya ya. Kita klik Google Form. Selanjutnya kita akan memberikan evaluasi, contohnya form evaluasi ke peserta gitu, atau daftar hadir, apapun itu yang kalian inginkan itu bisa. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa hal. Pertama, nama ya. Di sini nama lengkap. Nama lengkap. Di sini kita bisa dengan short answer saja. Lalu email, atau email kita taruh di atas ya. Seperti ini, nama lengkap, email, lalu
contohnya lagi, kita ingin menambahkan peran ya. Contoh peran di sini peserta atau pembicara. Biasanya seperti itu untuk sertifikat-sertifikat yang lain gitu ya. Karena di sini saya kebutuhannya hanya nama lengkap saja dan nomor sertifikat seperti itu. Yaitu yang saya berikan tanda siku ini ya. Oke. Selanjutnya mungkin di sini evaluasi dari peserta, misalkan seperti itu. Oke. Ini paragraf saja. Oke. Formnya sudah selesai. Saya sudah punya email, nama lengkap, peran, dan evaluasi dari peserta. Selanjutnya kita akan klik respons di sini. Lalu kita klik saja di sini create spreadsheet. Kita create saja spreadsheet-nya. Oke. Ini spreadsheet-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan add-on ya di sini. Add-on. Silakan kalian get add-on. Lalu ketika sudah get add-on, di sini kalian bisa melihat auto create. Kalian bisa klik, lalu kalian install di sini. Kebetulan saya sudah diinstal ya. Oke, jika sudah diinstal nanti akan keluar di sini auto create. Pastikan di sini sudah keluar. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa membuat nomor sertifikat ini ya? Nah, dikarenakan di form evaluasi tidak mungkin kita menanyakan ke peserta untuk nomor sertifikatnya, maka kita harus membuat nomor sertifikat kita sendiri. Caranya seperti apa? Di sini saya sudah punya satu rumus di mana kalian bisa download di deskripsi video ini. Silahkan. Di sini ada array formula, if-line, dan sebagainya. Di sini ada nomor sertifikat. Nomor sertifikat disesuaikan dengan yang ada di sini. Selanjutnya kode uniknya ini adalah kode unik dari sertifikat kalian. Contoh misalkan nomor Okuri Studio, misalkan seperti itu, course 2020. Lalu di sini diikuti dengan nomor 001, 002 dan lain sebagainya. Itu terus seperti itu sampai sebanyak apapun pesertanya. Saya inginnya seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai kita buat. Ada email, nama lengkap, peran, evaluasi dari peserta, dan nomor sertifikatnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke add-on sini. Kita buat auto create-nya, kita launch saja. Oke, untuk auto create-nya sudah terbuka ya. Kita bisa membuat new job di sini. Kita klik new job. Lalu job name-nya, misal sertifikat online, seperti ini saja ya. Kita next aja. Lalu kita choose template-nya. Mana template-nya? Kita cari from drive. Kita sudah membuat template-nya tadi ya. Ada di template sertifikat ini ya. Kita select saja. Oke, ini file yang sudah kita inginkan atau template sertifikatnya, lalu kita klik next. Nah, di sini untuk nama lengkap, di sini sudah ada di form nama lengkap ya. Lalu nomor sertifikat di nomor sertifikatnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan next lagi. Jadi ini kalau belum sesuai, silakan kalian sesuaikan. Kita next lagi. Nah, file name-nya. File name ini adalah nama file saat dikirimkan. Kita inginkan adalah contoh sertifikat nasional. Seperti itu. Lalu kita inginkan tanda dash. Lalu kita inginkan nama pemiliknya. Berarti di sini nama lengkap ya. Tagnya nama lengkap. Seperti itu. Nah, selanjutnya type-nya kita bisa mengubah jadi PDF seperti ini ya. Kita ubah jadi PDF, silahkan. Lalu kita next saja. Nah, untuk destination foldernya, kita choose destination foldernya. Kita cari folder destination-nya. Tadi kita sudah
membuat ya sertifikat online ini ya. Kita bisa menaruhnya di sini, atau kita bisa membuat folder baru juga, silahkan gitu ya. Nah, saya ingin di sertifikat online sini saja ya. Kita select, satunya kita hapus seperti ini, kita next. Nah, ini opsional, kita next lagi. Ini opsional, kita next lagi. Share doc, send email, kita mau share dia atau tidak gitu ya. Kita share PDF, yes, dan di sini kita bisa menggunakan email ya tadi ya, email. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Jika hurufnya besar, depan E-nya hurufnya juga besar di sini. Nah, tab subjeknya misal sertifikat nasional, lalu di sini nama lengkap, supaya nama lengkapnya dipanggil gitu ya. Terus tab message-nya misal selamat Anda telah mengikuti pelatihan nasional, atau selamat kepada, terus nama lengkap ya, nama lengkapnya siapa, Anda telah mengikuti nasional ini dengan baik, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya ketika sudah, kita next saja, lalu kita add remove job trigger, yes, kita klik yes. Jika sudah, kita tunggu dan kita save ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita close terlebih dahulu semuanya. Kita close di sini, template-nya kita close. Ini untuk form pengisiannya jangan kita close. Silahkan kita send terlebih dahulu. Lalu kita ambil linknya seperti ini. Lalu kita bagikan ke peserta. Anggap saya adalah peserta kalian. Saya buka formnya, lalu saya isikan dengan email saya seperti ini, atau di sini Okuri Studio. Saya isikan dengan email saya. Atau di sini nama pribadi saja ya. Saya isikan dengan email pribadi saya, lalu nama lengkap saya, lalu peran saya. Kebetulan di sertifikat ini peran tidak dipanggil ya. Jadi untuk peran ini tidak akan muncul di sertifikat. Nanti jika kalian butuh, silakan kalian buat saja di peran. Lalu evaluasi dari peserta, misal pelatihannya bagus, seperti ini. Nah, saya submit. Oke, ketika saya submit, di sini kita bisa lihat ya di evaluasi pelatihan ini ya. Nah, di evaluasi pelatihan ini sudah ada nama email, nama lengkap peserta, evaluasinya, dan nomor pesertanya ya. Dan di sini kita sebagai pemilik dari foldernya atau pelatihannya, silahkan kita tinggal menunggu saja. Ini tidak perlu kita apa-apakan, kita close saja. Ini kita close juga. Nanti akan ada sertifikatnya di sini. Nah, di drive ini ya, ini sebagai backupan. Jadi di email peserta itu sudah terkirim. Kita coba cek ya. Sini kita sudah bisa lihat ya. Ini sertifikat nasional Randi Apriansyah. Selamat kepada Randi Apriansyah telah mengikuti pelatihan nasional ini dengan baik. Seperti itu. Kita lihat sertifikatnya. Ini silahkan kita bisa download sertifikatnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi segampang itu membuat sertifikat otomatis di Drive dan juga di Google Form seperti itu ya. Jadi untuk formnya silahkan teman-teman sendiri semuanya menyesuaikan gitu. Formnya apapun terserah. Yang penting yang muncul di sertifikat adalah mungkin namanya, perannya, dan nomor sertifikatnya seperti yang di bawah ini ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini di Okuri Tips yang kedua cukup sampai di sini. Semangat terus belajarnya dan
Jangan lupa juga untuk memberikan informasi yang bermanfaat ini kepada teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih.